أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكسرون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله تبشروهم بعذاب أليم. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sholat subuh ya, semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali di dalam majelis ini, kita bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita. Kita masih diberikan sebuah peluang besar. Artinya kita masih diberikan peluang untuk menata kembali, walaupun kita tidak tahu kapan Allah akan memberikan batas waktu itu, tetapi dengan kita masih bisa bernapas sampai pagi hari ini, berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menata kembali langkah-langkah kita ke depan di dalam kita mewujudkan kita sebagai hamba Allah, kita sebagai abdillah untuk selalu tunduk, patuh dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam teraturkan kepada junjungan kita khatamil anbiya wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang selalu istiqomah ada dalam dinul Islam yang hak ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya beberapa waktu kemarin diminta untuk menyampaikan tentang persoalan zakat. Ya, zakat ini perlu kita ketahui bersama bahwa zakat itu merupakan salah satu pilar yang penting dalam ajaran Islam. Ya, yang kita sudah kenal semuanya, itu merupakan rukun Islam. Jadi kalau itu rukun, maka sesuatu yang ini tidak boleh ditinggalkan. Ya, berarti mesti kita harus perhatikan. Kalau pilar ini sampai roboh, ya memang ada tindakan-tindakan secara hukum kalau di dalam syariat Islam itu ada pemaksaan. Ya, kalau itu daulah Islam ada. Hanya saja kita ini kan sekarang pemerintahan Islam nggak ada, pada akhirnya hukum ini kalang kabut. Sing sadar yang nglakoni, sing nggak sadar nggak nglakoni. Tapi sesungguhnya taklif hukum, beban hukum itu ada ataupun tidak adanya, katakanlah kondisi fenomena yang ada sekarang, tidak ada yang memaksa tadi, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini semuanya akan diperadilkan. Ya. Takutlah dengan peradilan Allah tatkala kita diamani harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak menjadikan harta tadi itu sebagai jalan untuk ada dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat yang saya baca tadi, ya mukadimah tadi, apa janji Allah? Nanti di yaumil qiyamah perutnya akan gimana? Ususnya akan terurai. Naudzubillah min dzalik. Kalau itu merupakan pilar Islam, ya, maka sudah barang tentu, ya, kita memang perlu mengetahui apa sesungguhnya zakat itu. Ya, kalau sudah mengetahui itu merupakan pilar Islam, maka sesungguhnya harta yang
kita keluarkan tadi itu sebenarnya tidak akan kemana-mana Bapak Ibu. Di dalam kitab Al-Amal bil Islam bahwa sesungguhnya kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya dititipi harta. Jadi itu harta titipan. Tetapi kita diberikan kewenangan oleh Allah untuk memanfaatkan, tetapi di situ kemudian apa? Kita ini diberikan sebuah kewajiban untuk meletakkan pada pos-pos tertentu yang kita bisa dapatkan, katakanlah ya, selain zakat itu infak, sedekah atau hibah, hadiah dan lain sebagainya. Artinya apa? Semuanya itu kita akan keluarkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat. Ya, jadi selain zakat kita nanti akan mendapati harta ini bisa kita tasarrufkan pertama untuk infak, ya, untuk sedekah, untuk hibah, ya, wakaf. Dan perlu kita ketahui bersama, walaupun mungkin secara pemindahan hak itu secara dohirnya itu pindah kepada orang lain, kalau kita menepati terhadap syariat tadi, maka sesungguhnya harta itu masih esensinya masih tetap ada pada pemiliknya. Dan itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan. Yang di dalam Al-Qur'an dinyatakan kama salim, ya. Orang sebagaimana Allah memberikan perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di sisi Allah, maka dalam setiap bulir itu akan ada 7 tangkai, dan di dalam setiap tangkai itu ada 100 bulir. Jadi kalkulatornya kita yang di Indonesia, yang di dunia ini nggak tangguh. Jadi mengeluarkan 100, ya ibaratnya begitu. Maka apa? Nanti menghasilkannya kali lipat 7. Dan setiap kali lipat tadi ada bulir-bulir kebaikan yang itu pahalanya mengalir kepada yang memiliki tadi. Jadi kita nggak ada yang rugi. Tapi pikiran kita, karena kita itu terformat dalam fenomena peradaban yang ada sekarang ini, materialisme. Nah, bahasanya begini, saya punya uang di 1 juta, saya keluarkan, uang saya tinggal 500. Bener gak ini? Ya. Sehingga eman-eman saya keluarkan lagi. Nah ini, nanti saya makan apa? Nah, ini Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita memang perlu mengetahui apa sesungguhnya yang ada dalam zakat itu. Secara bahasa definisinya adalah, ya, memiliki makna al-barokah, yaitu sebuah keberkahan, ya, keberkahan, di mana keberkahan itu akan menjadikan kebaikan-kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan yang itu sesungguhnya harta kita ini akan oleh Al-Quran diberitahukan bahwa sebagian harta kita ini adalah haknya ada yang 8 asnaf ini, ya, ada 8 asnaf. Nanti kita tunjukkan dalil-dalilnya di dalam istidlal kaitannya dengan zakat. Kemudian yang kedua, an-nama, yaitu harta itu, zakat itu bisa kemudian berkembang, ya, sehingga tadi yang saya sebutkan, Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan kalau kita ini menafkahkan di jalannya Allah, maka bukan kemudian malah sempit harta kita, berkurang harta kita, tetapi apa? Akan berkembang, akan bertumbuh, ya. Sehingga kalau di dalam Al-Qur'an panjenengan ada yang hafal, kemudian di dalam surat At-Tin itu, ya, yang mana amal soleh, solehat, kemudian ghairu mamnun, termasuk zakat, termasuk infak, termasuk yang namanya wakaf, ya. Ini Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, maknanya adalah at-thaharah, yaitu mensucikan. Jadi zakat itu kita keluarkan itu adalah mensucikan harta yang kita miliki. Esensinya itu, ya. Mungkin karena perilaku kita nggak tahu ini sesuatu yang katutan apa, ya, sesuatu yang mungkin tidak benar, tapi kita nggak tahu, maka kita bersihkan dengan, yaitu kita zakat tadi.
Kemudian makna yang selanjutnya as-shalah, yaitu kebaikan dan keberesan. Ya, kebaikan. Kemudian juga apa? Keselarasan, menjadikan yang lebih baik, ya. Dan itu perlu kita ketahui, ya. Kalau seandainya ini konsep di dalam Islam, potensi di Indonesia itu kalau pengembangan zakatnya itu bisa dilakukan, katakanlah kita ambil salah satu lembaga keuangan syariah, gitu ya. Karena di Indonesia ini berkembang lembaga keuangan syariah yang bermacam-macam. Setiap ormas, setiap lembaga itu ada lembaganya. Artinya lembaga untuk mengumpulkan harta tadi. Ternyata apa? Tidak hanya miliaran, triliunan dari dana umat. Ya, ini hanya zakat, masih zakat. Kalau kita mau menerapkan hukum Islam, ya, bagaimana kok sekarang nggak bisa itu? Karena yang jelas yang diterapkan bukan hukum Islam. Yang pada akhirnya ya sudah hanya seremonial, ya pemetaan siapa yang mesti harus ditasarufkan nggak memiliki, pada akhirnya apa? Nggak bisa terdistribusikan dengan sebaik-baiknya. Ini Bapak Ibu. Inilah pentingnya, ya, kaitannya dengan kelembagaan itu. Kalau di dalam Islam, apakah di situ ada, Pak Ghazali, kaitannya dengan struktur untuk menata keuangan ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, perlu juga saya perkenalkan kepada panjenengan, di dalam sistem Islam, kenapa? Oh iya. Tadi sudah saya ketik itu enggak muncul. Nah, ya. Saya perkenalkan di dalam Islam itu ada lembaga yang mengurusi ini. Mungkin panjenengan istilah ini sudah dapatkan, yang namanya Baitul Mal. Ya, Baitul Mal. Bukan SIS. Karena Baitul Mal itu sumbernya semuanya adalah halal. Ya, halal. Semua aset yang ada di negara, maka itu masuknya semuanya, baik itu zakat, infak, sedekah, ya, kemudian wakaf, kemudian barang tambang. Ada lagi yang kemudian kalau dalam syariat itu kaitannya dengan usriyah, ghanimah, ya, fa'il, ya, doroba, doribah, jizyah, ya, semuanya masuk ke mana? Ke Baitul Mal. Jadi nggak perlu yang namanya, kenapa? Nanti kalau secara syariat Islam bagaimana bisa menghidupi umat? Itu yang kemudian apa? Sesungguhnya bisa menghidupi umat. Umat itu tidak kemudian apa? Bekerja dengan apa? Seperti sekarang ini, banting tulang, ya. Semuanya apa? Kalau dalam naungan Islam semuanya akan tercukupi. Mungkin kalau Pak Mahfud MD kemarin mengatakan satu tambang saja, umat ini akan dapatkan apa? 20 juta per bulan. Memang benar. Hanya saja maaf Bapak, kita memang harus sadar bahwa negara ini dikelola oleh perorangan dan uangnya bukan kembali kepada umat. Sedang kalau Undang-Undang Dasar 45 gimana pasal 33? Seluruh kekayaan alam yang ada di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran ini. Nah, kita ini dihapusi ya gelem kok. Halo, gitu. Podo ngantuk kabeh. Ngantuk itu bukan kemudian dohirnya ngantuk, enggak. Ketoke melek mlaku tapi kemudian apa? Dihapusi ya gelem, gitu ya. Mereka ini enggak ono sing teriak, gitu loh ya. Saya lanjutkan, Bapak. Lah karena fungsi Baitul Mal ini sekarang nggak ada, maka diambil oleh lembaga-lembaga ormas. Ya, BMH itu sekarang ini bisa mengumpulkan ratusan miliar, hampir 1 triliun dalam 1 bulan. Muhammadiyah itu bisa membeli masjid yang ada di Spanyol. Kok bisa? Bisa. Laksismu Malang sekarang bangun
dengan 2 tingkat yang besar. Kok bisa? Bisa. Ini loh dana umat itu segitu. Hanya saja maaf ya, umatnya nggak sadar. Gitu loh. Jenengan itu kemudian apa? Dengan sistem maaf ini yang orang yang pernah di tata negara. Kita ini lebih mengenal konsep di luar Islam daripada kita dalam Islam. Ya, kita ini sebenarnya penjajahan itu terus berlangsung dengan sistem pinjaman itu sebenarnya apa? Itu imperialisme. Ya, saya kenal dengan imperialisme. Paham imperialisme itu ada pada diri kita. Dah. Kita fokus kepada zakat. Artinya ini merupakan salah satu untuk menyelesaikan persoalan umat, ya. Sehingga kita nantinya mengetahui, oh ternyata kita ini bisa berdiri dengan apa? Kaki kita sendiri. Tenang saja, ya. Artinya kita ini harus percaya bahwa ini Islam memberikan rahmatan lil alamin, dan itu tidak hanya orang Islam tok loh yang bisa menikmati, semuanya akan menikmati. Orang di luar Islam bisa menikmati dengan apa? Kekayaan yang kemudian itu secara kafah di dalam Islam. Mari kemudian kita tengok. Sedang menurut terminologi syariah atau istilah syara, makna zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Artinya apa? Inilah yang dikatakan tauqifiyah, Bapak Ibu. Ya, jadi tauqifiyah itu sudah ditentukan oleh Allah. Kapan toh itu harus kemudian menjalankan, kemudian dalam hal apa toh itu harus dijalankan, kemudian waktunya kapan harus dijalankan, itu kemudian apa? Itu sudah ditentukan. Oleh karena itu ya, untuk nanti zakat harta pada masing-masing, pada diri panjenengan semuanya, yang tahu untuk menghitungnya itu adalah panjenengan mulainya kapan. Ya, semisal panjenengan ingin menentukan, katakanlah, oh Ramadan, ya, maka Ramadan harta dihitung. Ya, mungkin di sini ada yang sebagai pedagang, tapi maaf saya, karena macam-macam dari jenis zakat ini banyak, mungkin nanti saya tidak seluruhnya saya sampaikan, ya, karena ini nanti banyak sekali. Ada itu perniagaan, ada itu rikas, ada itu kaitannya dengan makelaran, ya, sewa menyewa, ya, ini banyak. Belum kaitannya dengan ya perdagangan emas, perdagangan rumah, perdagangan tanah dan lain sebagainya. Itu kemudian apa, semuanya ada ketentuan-ketentuannya. Hanya saja nanti fokusnya Bapak Ibu yang sekarang ini kita miliki. Ya, yang sekarang ini kita miliki. Saya lanjutkan, ya. Jadi intinya seperti itu, bagi kita semuanya harus apa? Harus memahami sedetailnya. Ya seperti kita sholat itu loh. Supaya sholat itu sah, kita ini harus apa syaratnya atau rukunnya apa? Kita harus kemudian menyelesaikan syarat sahnya, berwudu, tidak kena hadis besar dan artinya hadas besar dan hadas kecil, ya. Kemudian kita kemudian menjalankan rukun-rukun sholat. Baru kemudian kita mengetahui, oh harus begitu ya. Iya. Demikian pula zakat, seperti itu pula. Ya. Nah, mungkin kalau di antara panjenengan belum menentukan kapan itu perhitungannya, ayo monggo mulai Ramadan ini, memahami ini, panjenengan tentukan, terutama pedagang-pedagang. Ya. Seperti pengusaha Pak Tula, Pak Ahmad, Pak Ahmad II, Pak Farid. Nah, ini harus menentukan ini, ya. Dan itu perlu ditanya itu. Loh, betul ini, ya. Artinya menanya itu, ya. Kalau saya, maaf ini, kalau saya itu tak seri, tak share.
Saya artinya apa? Mengingatkan dia. Untuk kemudian apa? Oh, ada sebagian hartanya itu kemudian apa? Harus disalurkan kepada yang berhak 8 asnaf itu. Enggak sungkan-sungkan Pak Ghazali. Enggak. Ya, nodong berarti Pak Ghazali. Kalau ono kemudian daulah, oh langsung dudukkan, kamu sudah zakat belum? Hitung. Wah, begitu. Ya. Artinya apa? Itu bukan merampok, enggak. Ya, karena pada masanya ingat peristiwa peperangan kaitannya dengan setelah kewafatan Rasulullah SAW, kenapa kemudian Abu Bakar itu mengirimkan pasukan? Karena diperingatkan 1 kali, 2 kali, nggak mau. Ketiga kalinya surat bunyinya lain. Apabila tidak membayar zakat, maka gimana? Inilah, ambil, datangkan pasukan. Ini apa? Berarti maksa Pak Ghazali. Yo itu barang titipan. Lah kalau dikatakan begitu. Ya. Dan perlu kita ketahui kenapa zakat itu yang kita harus pahami, sesuatu yang dititipkan oleh Allah kemudian kita ini diperintahkan untuk memberikan ke pos tadi, katakanlah pos zakat ya. Dan perlu kita kepahami bersama, zakat yang kita keluarkan tadi bahwa apa ibu-ibu itu masih tetap menjadikan miliknya panjenengan yang bisa dibawa ke akhirat. Coba kalian jenengan nggak keluarkan zakat, omah magrong, mobil lusinan berganti-ganti setiap metune mobil, maksudnya begitu loh ya. Rumahnya gak kursi ya, aku gak nyindir wong loh ya, omahe wakeh ya, dan itu pun pikirannya apa? Investasi, gak keluarkan zakat. Saya maaf, saya gak dongakne, lek mati digawa berapa? Inilah tertipunya manusia ya. Kenapa kita memiliki harta pada saat mati kita gak bawa? Kenapa? Karena dia enggan untuk mengeluarkan hartanya tadi dari titipan Allah Subhanahu wa taala tadi. Bisa dipahami nih ya? Mudah-mudahan Pak Farid nanti zakatnya banyak di Sekarang kita mengkaji dalil dulu. Ya. Ini dalilnya Bapak Ibu di dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara. Sebenarnya ini kaitannya dengan pendistribusian tasarruf yang sangat penting itu, yaitu fariidatan minallah ya, fariidatan minallah wallahu alimun hakim ya. Ini ngejelek ini tadi malam karena slide saya banyak Bapak Ibu, sehingga kemarin tuh tak potong begitu. Ya, ini kajian 1 tahun itu, ratusan PowerPoint. Ya kebetulan maaf, saya spesialisasi saya memang di muamalah. Ya, oleh jelasnya masalah tauhid kok keremen Pak Ghazali. Ya memang harus keren. Harus jelas, hitam putih, komitmen harus, kan begitu. Kalau begini juga kereng-kerengan. Kalau pas kerengnya apa? Woi gak gelem bayar zakat, ambil. Gitu. Saya lanjutkan Bapak. Yang terpenting ini di sini nih. Semuanya ini apa? Ini kaitannya dengan tasarrufnya kemana ini? Kalau yang ini sampai lil fuqara wal masakin wa amilina, ini tasarrufnya, pendistribusiannya kemana? Tapi apa di sini? Fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Jadi Allah telah menetapkan yang telah apa? Yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kenapa ini kemudian fariidatan minallah? Karena manusia enggak boleh mengubah-ubah. Inilah yang saya katakan tauqifiyah. Ya, nggak boleh asal maunya manusia nggak boleh. Ini maunya Allah. Karena harta itu esensinya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini hanya ketumpangan dipinjami, artinya dititipi, kemudian kita disuruh A B C pos-pos ini kamu letakkan.
Dan itu kamu boleh menggunakan ini dengan semaumu, tetapi tidak boleh kemudian boros kan gitu. Maka yang di pos-pos tadi itu nanti menjadi hakmu yang kamu bawa untuk amal soleh. Enak loh. Semisal contohnya begini, kita kan kowe tak ada seseorang agnia. Ini saya titipi jenengan katakanlah 1 miliar. Tapi wenene nggon kono itu 2,5%. Kemudian di sana terserah sampean. Di sana wakaf tok wenene kabeh enggak apa-apa. Ya. Dan itu kemudian apa? Kalau sudah sampean kemudian nanti panjenengan kemudian letakkan, nanti itu miliknya panjenengan. Dan nanti kalau kemudian tak titipi meneh. Semangat enggak kalau begitu? Halo. Ini cerita maksudnya ya. Lek seandainya tenanan. Gimana? Oh semangat. Ya orang karek delek tok itu. Lu kita kan bekerja kalau dia. Lu bekerja itu Bapak-bapak itu ibadah. Ya, ibadah. Dan wasilah itu kemudian apa kita harus lakukan seperti Pak Dula. Belasan tahun itu di Jember. Apa kemudian bim salabim kemudian batakone kemudian segitu luasnya? Enggak. Ini ya dari geblok dewa. Sampai sekarang apa gebloknya duduk dengan tenaga manusia, tenaga mesin blok langsung metu dewe. Ini apa? Ini proses dan itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Ini loh Bapak Ibu. Ya. Maka apa? Diwajibkan atas kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan kemudian apa? Kenapa disebut hakim bijaksana itu? Kita ini nanti akan kemudian apa segala apa yang terjadi pada diri kita diketahui oleh Allah, ya, Maha mengetahui Allah dan kemudian apa? Maha bijaksana. Nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban dari mana harta yang kalian dapatkan dan kalian tasarufkan kemana, gitu. Mutan kita ini Pak Ustaz. Enggak, itu akan berlaku nanti begitu, gitu ya. Selanjutnya di dalam surat At-Taubah ayat 11, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah, ya, fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayat, ya, wa nufassilul ayati liqaumi ya'lam. Jika mereka itu bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Ingat ini. Inilah juga merupakan dalilnya, yaitu Abu Bakar Siddiq itu kemudian apa? Berani untuk memerangi orang-orang murtadin yang tidak membayar zakat. Jadi kalau pilar ini tidak dilakukan Bapak Ibu-ibu, itu kemudian apa? Disurati sebagaimana Abu Bakar. Nah sekarang kalau nggak ono sistem itu gimana Pak Ustaz? Ya. Manusia bisa terlepas seperti hanya perzinaan yang ada sekarang ini nggak bisa diterapkan hukumnya, mencuri juga tidak bisa diterapkan hukumnya karena koruptor itu paling besar di Indonesia 271 triliun. Ya semestinya kemudian apa? Motongnya itu kemudian bukan motong tangan itu udah, ya motong leher. Tidak lagi senisap lagi itu, berlipat-lipat sudah. Nah itu masih langgeng aja ya, dan memang mau dilanggenkan lagi. Memang kalau dilanggenkan lagi, biar wallahu a'lam. Ya. Dan ini ya katanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat ini dijelaskan katanya Allah. Ini apa? Bagi orang-orang yang mau mengetahui. Kalau nggak mau, gimana? Ya nggak apa-apa, mau nggak mau kemudian ini, ya nggak apa-apa. Tapi ingat, kehidupan ini terus berjalan. Yang membatasi kehidupan dunia adanya kematian, dan di dalam kematian juga nanti akan bisa merasakan bagaimana akibat dampak yang ada dalam kehidupan dunia, dan nanti pada saat di padang mahsyar kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dalil yang selanjutnya, khudh min amwalihim shadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim.
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, ambil. Ya, jadi kalau ya maaf, kalau jenengan tak share gitu, ya, atau mungkin ada lazis itu kemudian nge-share itu kemudian apa, mengingatkan kita, ya, mengingatkan untuk kemudian apa, memang harus diambil. Kalau mengambil katakanlah biar sadar sendiri urusan, enggak, kita kalau kemudian punya kekuatan untuk menulis ini sadar, ya. Kalau seandainya sudah terdistribusikan ke faedah yang lain, enggak apa-apa, alhamdulillah, barakallahu fiik, kan begitu ya. Mudah-mudahan itu berkah walaupun tidak masuk ke laks yang mungkin yang dia miliki, ya. Kenapa? Mengingatkan kaum muslimin supaya dia ini. Hanya saja Bapak Ibu, kenapa di dalam Islam ada lembaga yang namanya Baitul Mal? Itulah perbendaharaan keuangan di dalam Islam. Kalau dalam sistem kapitalisme itu adalah departemen keuangan. Hanya saja bedanya, lu kan podo-podo ngumpulin duit Pak Ghazali, beda. Karena di dalam departemen keuangan itu ada pajak, walaupun di dalam Islam ada pajak. Pajaknya apakah kemudian semuanya diterapkan sebagaimana kapitalisme? Enggak. Ya. Maaf Bapak Ibu, ya. Panjenengan itu punya harta, harus mengeluarkan zakat masuk ke sana. Panjenengan memiliki mobil, enggak perlu dipajaki. Halo. Jenengan kan pajaknya setiap apa? Setiap tahun, ya. Halo, kroso ora iki? Seandainya itu dikumpulkan, ya, itu kemudian apa? Kapitalisme itu bisa apa? Bisa gede juga. Tapi bagi kita ini nyapa nglakoni itu ada perintah dari Islam enggak ada. Jizyah atau doribah itu, jizyah itu dikenakan kepada orang kafir dhimmah, orang yang meminta perlindungan di dalam Islam dan dijamin kehidupannya, dijamin keselamatannya di dalam Islam. Sehingga muncullah hadis kaitannya dengan siapa yang mendolimi, siapa yang menganiaya orang kafir dhimmah, maka berhadapan denganku, katanya Rasulullah. Orang yang kemudian mereka mencuri, maka apa, kepada kafir dhimmah, maka orang yang mencuri walaupun dia muslim dipotong tangannya. Ya, ini Bapak. Kalau dia kemudian menganiaya, maka dia akan dikisos. Itu jaminan orang yang kafir dhimmah, ada jizyah tadi. Nah, sekarang ini doribah. Doribah di dalam Islam ada. Apabila pajak itu dikenakan oleh negara, ya di dalam Islam itu, apabila seseorang itu memakai fasilitas negara, ya, perusahaan yang gede menggunakan fasilitas negara, ya, maka apa, dia kena pajak. Kalau bahasanya, ya, ada tanah usriyah, tanah negara. Orang yang menggarapnya, ya, itu kemudian apa? Dia harus kena pajak, dipajaki. Ya, ini kalau dilepaskan artinya dia tidak menggarap lagi, maka apakah dia harus pajakan? Enggak, selesai. Ini Bapak Ibu. Itulah ternyata apa? Beda. Ya, seperti halnya, maaf, ini juga struktur dalam sistem pemerintahan Islam. Di dalam demokrasi ada DPR, lembaga parlemen. Ya. Di dalam Islam ada yang namanya Majelis Syuro. Apakah sama? Tidak sama. Ya. Kalau Majelis Syuro, ya, itu adalah orang-orang yang mereka ada di dalamnya membawa, ya, aspirasi atau orang yang sangat dikenal dan dekat orang-orang yang diwakilinya. Apakah perlu dengan pemilihan umum seperti tidak? Ya, ini Bapak. Jadi kita nggak boleh kemudian menyamakan antara Majelis Syuro dengan parlemen ini podo, enggak. Ya, berbeda. Saya lanjutkan biar nanti kita nih, ya, bisa nanti di apa namanya? Karena kalau saya terjelaskan satu persatu nggak cukup nanti. Tentang kekayaan Bapak Ibu, ya, Al-Quran memberitahukan bahwa gambaran secara global tentang jenis kekayaan yang wajib zakati dan tidak dijelaskan syarat-syaratnya, apa yang mesti dipenuhi dan berapa besar yang harus dizakati, itu di dalam Al-Quran nggak ada. Hanya saja di dalam hadisnya Rasulullah SAW secara terperinci persoalan tersebut dijelaskan. Ya.
Dijelaskan Pak Ghazali. Iya. Ya. Selanjutnya, syarat wajib zakat Islam ya, berakal, kemudian bentuk barangnya ada nisab, ada sempurna haulnya. Ya. Selanjutnya, syarat zakat, harta yang wajib dizakati adalah yang telah memenuhi syarat, yaitu miliknya penuh. Kenapa yang itu masih dikuasai oleh orang, itu kemudian tidak bisa dizakati, seperti yang asuransi, kemudian di bank, ya, itu nggak bisa, atau dipinjam orang, ya, maka itu miliknya penuh. Kekayaan itu harus di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya. Dengan kata lain, kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak bersangkut paut dengan hak orang lain, dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmati. Ini juga nanti menyangkut masalah zakat fitrah juga begitu. Kenapa di dalam zakat fitrah itu ya, pada malam hari raya atau sebelumnya kemudian memiliki makanan yang lebih ya, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Ya, dan zakat ini berbeda dengan yang kriteria syarat zakat tadi. Karena anak yang baru lahir ya, itu pun kemudian apa? Itu pun harus dizakati, baru lahir. Sekarang lahir ya, dia belum berakal. Kalau kaitannya dengan zakat fitrah harus dizakati. Kalau masih dikandungan gimana Pak Ghazali? Belum dizakati. Ini apa? Kita lanjutkan. Konsekuensi dengan syarat ini tidak wajib zakat bagi pertama, kekayaan yang tidak mempunyai pemilik tertentu. Ya, walaupun itu besar asetnya, tapi bukan miliknya, maka enggak boleh dia menzakati. Kemudian yang kedua, tanah wakaf dan sejenisnya. Jadi tanah wakaf itu nggak perlu dizakati, Pak. Ya. Kemudian yang selanjutnya, harta haram. Jelas kalau harta haram nggak perlu zakat dan memang harus dilenyapkan. Ya, tidak sah menjadi milik seseorang. Kemudian harta pinjaman. Walaupun pinjamannya triliunan, ya, tapi itu harta pinjaman. Dizakati enggak. Ya. Selanjutnya simpanan pegawai yang dipegang pemerintah. Dana pensiun itu loh. Ya. Dana apa itu? Taspen ya. Itu dizakati enggak. Metune belum tentu kok. Ya. Malah dikorupsi. Kalau di dalam Islam yang beginian ini sebenarnya enggak ada. Akan dijamin gitu ini. Ya, dijamin. Maaf ya. Kalau panjenengan mendengar Brunei punya kekayaan apa? Mana-mana. Tapi jaminan kehidupan itu anak lahir apa? Sudah dijamin sekolah sampai S3. Brunei ini belum itu di Maroko, Qatar. Ada rumah. Disediakan rumah. Itu pun kalau kemudian apa? Kalau itu istrinya masih satu, istrinya dua, dijamin lagi. Wah, ini Pak Ghazali ini memberikan semangat bapak-bapak. Ya memang syariat ada begitu kok. Ya Pak Ahmad ya. Ini sing ketut wong mburi. Memang begitu di dalam Islam. Ya, artinya apa? Artinya tidak mendiskreditkan kepada yang lain, tapi apa? Akan menjadikan kesejahteraan bagi orang-orang yang betul-betul dia apa? Bisil mikafa, udkhulu fisil mikafa. Ini apa? Hanya saja kita ini orang Islam banyak Islamofobia, aduh gak sampu ini. Ini ya. Wah, saya itu tadi wis apa namanya motong-motong sampai jam piro ini. Ya nanti kalau belum paham boleh secara persuasif nggih, karena materi ini memang tidak bisa asal piye cara menghitungnya ya. Karena prosesnya memang
kesadaran dulu, oh esensi ini harus dikeluarkan, dan kita harus punya azam untuk setiap kali, setiap waktu, karena ini persoalan yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu mari kemudian kita ini memang tidak boleh tidak, karena ini merupakan pilar Islam, ya memang harus kita ini kan ya. Mari kita lihat Bapak, ini kaitannya dengan harta. Jadi ya, zakat harta itu kemudian memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya slide begini aja ya. Kita masuk ke ini cara ini. Zakat fitrah berdasarkan sabdanya Rasulullah SAW ya. Maka zakat fitrah ini wajib dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji, dan sebagai makanan bagi orang miskin ya. Jadi makanan loh ya. Terus gimana kalau itu berupa uang Pak Ghazali? Apakah itu menjadi zakat mal? Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi kalau itu ada orang memberikan kepada panitia, maaf saya katakan itu panitia, karena esensi kaitannya dengan amil itu sebenarnya bekerja di dalam sebuah struktur Islam ya. Struktur Islam di bawahnya wali kalau dalam Islam itu ya. Kalau dalam Islam itu ada khilaf, khalifah, wali, kemudian amil Bapak. Jadi amil ini setingkat kabupaten ya, yang itu langsung berhubungan dengan masyarakat, yang mengambil tasarruf dan mentasarrufkan zakat itu amil, sehingga dia berhak untuk dapatkan. Tapi kalau itu panitia, maka itu tidak berhak untuk mendapatkan sebagaimana yang ada dalam syariat Islam ya. Kalau diberikan infak boleh ya. Saya lanjutkan, kalau itu bagaimana? Kalau itu berupa uang untuk memberikan kepada zakat fitrahnya kepada panitia, maka kewajiban panitia itu harus merupakan beras, itu wajib ya. Dan tadi juga sudah saya sampaikan, waktu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW ya. Dan barang siapa menunaikannya setelah sholat id, maka itu adalah satu sodako dari sodako. Berarti bukan zakat lagi. Oleh karena itu, memang kita harus mengikuti ini. Jangan sampai kemudian kita tidak mengikuti. Gimana Pak Ghazali kalau terjadi perbedaan yang ada sekarang ini? Maka jenengan lebih kemudian mengedepankan awalnya. Ya, ini Bapak Ibu. Mengedepankan awalnya, sehingga nantinya itu akan kemudian apa? Akan bisa amanah. Selanjutnya ya. Di dalam riwayatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an ya, mewajibkan zakat fitrah ini sebesar 1 sok kurma ataupun 1 sok gandum. Kewajiban itu dikenakan kepada budak, orang merdeka, lelaki, wanita, anak kecil, dan orang tua dari kalangan umat Islam. Dan beliau memerintahkan agar zakat fitrah itu ditunaikan sebelum keluarnya orang-orang menuju sholat id ya. Ini saya uraikan ya, perkiraan kaitannya dengan ini. Ini di dalam kitab Bidayatul Mujtahid juga ada. Ini ada beberapa kitab-kitab yang menyebutkan 1 sok sama dengan 2,157 kg ya. Kemudian di dalam sahih yaitu fikih sunnah, kemudian 1 sok ada 3 kg. Yang ini yang kemudian sekarang ini diambil ya, keumuman sekarang ini diambil 3 kg. Ternyata apa? Dari kitab Tauhidul Ahkam ya. Kemudian 1 sok ada 2,040 kg gandum yang bagus. Ini Sarful Mumti. Ini kemudian apa? Semuanya ada dalilnya ya. Kalau di Indonesia pada akhirnya kemudian sekarang ini apa? Menggunakan 3 kg. Ono dalil ya. Ini Bapak. Nah, sekarang kita masuk pada zakat mal ya. Zakat mal harta itu ukurannya bukan panjenengan mengumpulkan uang berapa, tidak, tetapi di dalam Islam ukurannya adalah emas
Ya, emas itu keluar zakatnya berapa berapa gram Pak Ghazali? 85 kilogram. 85 kok kilogram? Gram. Tambah saya. Mas Ghazali. Jadi 85 gram. Terus kali berapa pada saat itu harga emas. Kalau harga emasnya naik sekarang seperti 1 juta, berarti zakat harta itu standarnya berapa? 85 juta. Hitungannya benar betul? Itu nisabnya 85 juta baru keluarkan. Kalau di bawahnya gimana? Tidak kena zakat. Ya. Dan itu Bapak Ibu, kalau zakat mal ya, itu rukunnya adalah sudah apa? Nisab dan haul. Oleh karena itu ya, kita jangan sampai terhadap harta yang berkembang pada kita itu kemudian kita nggak ada hitungan. Ya, kapannya tadi kan awal tadi sudah diberitahukan kapannya, waktunya kapan, itu panjenengan harus menentukan. Karena perubahan yang namanya zakat tadi kan berkembang. Ya, kalau berkembang berarti itu nanti akan kemudian akan kena zakat. Gimana diteruskan? Oh ya, gini aja supaya lebih enaknya. Terus berapa yang harus dikeluarkan Pak Ghazali kalau sudah memenuhi nisab? 2,5% dari harta nisab tadi. Ya. Terus gimana kalau lebih? Maka dihitung dari jumlahnya berapa itu. Katakanlah semisal ada 100 gram Pak Ghazali. Gimana kalau dihitung katakanlah semisal di situ ada 105 juta. Bagaimana? Ya kali 2,5%. Itu harus keluar. Ya. Jadi kita harus keluarkan itu. Ini zakat mal. Saya belum menjelaskan zakat mal ini dari mana, perniagaan, sewa menyewa, atau rumah yang jual beli rumah, saya belum jelaskan itu ya, tapi masih global ya. Monggo kita kembangkan di pertanyaan Bapak Ibu, bisa dimatikan ya. Monggo apabila ada pertanyaan. Nggih.